Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabiel Abrak Wiyanggodo dari kelas EL 4607 dengan nomor induk mahasiswa 11022230049. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang tauhid dan takdir. Dalam materi ini terbagi menjadi 5 subbab. Subbab pertama, konsep tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid berasal dari bahasa Arab yang berarti mengesahkan. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Dalam konsep Islam, tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Para ulama membagi pembahasan tauhid dalam beberapa macam, yakni tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Pembagian ini dapat saja dikembangkan lagi, misalnya menjadi tauhid uluhiyah, mulkiyah, hidayah, dan hukmiyah. Ditinjau dari kuat atau tidak kuatnya, akidah dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama tingkat ragu atau taklid, kedua tingkat mutabi, ketiga tingkat yakin, keempat tingkat ain al-yakin, dan yang kelima tingkat hak al-yakin. Implementasi tauhid yaitu sikap tauhid mengandung implikasi. Implikasi dari tauhid tadi adalah lahirnya pandangan kesatuan tuntunan hidup atau tauhid hidayah, kesatuan manusia atau tauhid ummah, bahkan kesatuan alam semesta. Pembuktian Tuhan itu ada yaitu di alam semesta ini banyak tempat-tempat dan pemandangan indah yang sangat menakjubkan. Ini semua menjadi ayat, menjadi bukti bahwa tidak mungkin dalam alam semesta ini ada dua Tuhan. Ayat-ayat kauniyah ini membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan hanyalah satu. Subbab yang kedua yaitu konsep iman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Iman kepada Rasul adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada setiap umat seorang rasul dari kalangan mereka untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada 3. Yang pertama sifat wajib yang terdiri dari sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang kedua sifat mustahil yang terdiri dari kisib, khianat, kitman, dan baladah. Dan yang ketiga sifat jaiz, yaitu sifat yang terdapat pada Nabi dan Rasul tanpa mengurangi atau merendahkan martabatnya sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti makan, minum, keluarga, dan lain sebagainya. Tanda orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul salah satunya adalah mempercayai bahwa di antara para Nabi dan Rasul itu ada 5 yang termasuk ulul azmi. Subbab ketiga, konsep iman terhadap malaikat. Iman terhadap malaikat mengandung makna bahwa kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur yang diberi tugas oleh Allah dan melaksanakan tugas-tugas tersebut sebagaimana perintahnya. Landasan dalil naklinya terdiri dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 dan 285, Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Quran Surat An-Nisa ayat 136, dan hadis riwayat Muslim dan Aisyah. Hubungan malaikat dengan manusia itu ada 3 tahap. Yang pertama, hubungan sebelum penciptaan, kedua, hubungan umum setelah penciptaan, dan yang ketiga, hubungan setelah penciptaan manusia. Cara beriman kepada malaikat yaitu dengan mengenal dan mengetahui sifat dan tugas masing-masing malaikat, seperti yang terlampir dalam tabel berikut ini. Hikmah beriman kepada malaikat salah satunya adalah meningkatkan keimanan manusia kepada Allah. Subbab keempat, konsep iman terhadap hari akhir atau kemudian. Hakikat iman kepada hari kemudian, yaitu beriman kepada hari kemudian menjadikan pola kehidupan seorang muslim lebih tertata serta sensitif, sehingga menggerakkan anggota badan untuk giat beribadah. Iman kepada hari kemudian berarti mengetahui setiap perkara yang berkaitan dengan kejadian setelah kematian seorang hamba, sambil dibarengi keyakinan yang sempurna. Subbab kelima, konsep takdir. Iman kepada qada dan qadar adalah percaya sepenuh hati bahwa sesuatu yang terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di alam raya ini, semuanya telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Dalil-dalil tentang iman kepada qada dan qadar terbagi menjadi 3. Yang pertama dalil-dalil dari Al-Quran, kedua dalil-dalil dari As-Sunnah, dan yang ketiga dalil-dalil dari akal.
Pengaruh iman kepada qada dan qadar. Takdir Allah merupakan irodah atau kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Baik takdir yang sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetap harus kita jalani dengan rasa sabar dan syukur. Karena di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Hikmah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, banyak bersyukur dan sabar, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, lalu bersifat optimis dan giat bekerja, dan terakhir jiwanya tenang. Sekian materi yang saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.